Ya, jumpa lagi teman-teman di WW Channel. Kali ini saya akan membahas cara memilih komponen bersuara low atau high harmonic. Gini loh maksudnya teman-teman. Khususnya para penggemar amplifier tabung, mendengar suara yang dihasilkan amplifiernya begitu manis, hangat, dan akurat, membawa mereka betah berlama-lama menikmati musik-musik, khususnya untuk mereka yang sudah terbiasa dengan mendengar amplifier tabung, untuk menggantinya dengan yang transistor, saya rasa sulit ya. Tapi sekarang ini dengan banyaknya beredar amplifier tabung dari Tiongkok yang sudah jadi, dan produk lokal serta kit dari amplifier tabung, maka makin banyak pilihan ya dengan harga terjangkau tentunya ya. Apabila teman-teman adalah seorang hobis atau dyers, maka hobi teman-teman akan mudah tersalurkan sekarang ya, karena banyaknya pilihan ya. Yang jadi pertanyaan teman-teman, apakah semua produk amplifier tabung berkarakter suara bagus? Ya, amplifier tabung yang didesain dan diproduksi dengan baik ya, belum tentu menghasilkan produk yang bagus. Nah, bingung kan? Mahalnya harga amplifier tabung bukan jaminan bagus suaranya teman-teman. Sebaliknya, hanya amplifier tabung didesain dengan komponen-komponen yang matching yang akan menghasilkan suara bagus dan optimal karakternya. Amplifier tergantung dengan pemilihan komponen teman-teman. Untuk teman-teman berkantong tebal nggak ada masalah sih ya. Mereka bisa mencari produk yang baik, kelas high end. Tapi bagaimana dengan teman-teman yang bertelinga emas tapi kantongnya pas-pasan? Tentu kan sulit ya. Keinginan hati ada mau membeli yang baik, tapi masalahnya, kendalanya di harga. Nah, biasanya untuk golongan kedua ini, mereka ini tidak brand minded ya. Bisa memilih amplifier dengan harga terjangkau, baik, udah memuaskan ya. Karakter suatu amplifier tabung atau transistor tergantung dari apa teman-teman? Nah, tergantung dari ini. Dari komponen-komponennya ya. Dari komponen-komponen ini ya. Biarpun desainnya bagus, kalau komponennya salah, hasilnya nggak akan maksimal. Ya, terus bagaimana kalau kita memodifikasi ya, atau kita mau merakit amplifier? Ya, tentunya kita mesti memilih komponen yang baik ya. Bagaimana memodifikasi amplifier supaya bersuara high harmonic ya? Nah, uraian berikut lebih mengacu kepada untuk memodif ya teman-teman ya, atau membuat sendiri amplifier. Tujuannya untuk mengoptimalisasi mutu dan karakter dari suatu amplifier tabung. Semua tergantung dari komponen yang digunakan. Biarpun teman-teman pakai yang branded, kadang mereka dalamnya komponennya ada yang biasa-biasa aja gitu. Ya. Mungkin teman-teman bertanya, apa sih itu komponen yang high harmonic? Nah, gini teman-teman. Para pencinta musik sering mempertanyakan ya, perbedaan karakter suara tabung dan transistor dan op-amp, IC op-amp maksudnya ya. Menurut penyelidikan Russell Ogham pada tahun 70-an, ternyata penyebabnya adalah yang disebut harmonik. Harmonik yang dihasilkan sebuah tabung hampa berbeda dengan harmonik yang dihasilkan transistor. Bahasa telinganya gini deh ya, kita nggak usah bahasa teknis nanti biar lebih enak dicerna ya. Begini teman-teman, kalau yang high harmonic itu ya, pertama kita lihat spektrum ya. Kalau yang low harmonic itu suara begitu teman-teman setel nih amplifier nih ya, dia terkesan sempit, ada semacam batasan ya. Tetapi kalau yang high harmonic terkesan panggungnya luas, lebar ya. Ininya panggungnya lebar ya.
luas, mencapai oktav lebih lebar lah gitu ya. Terus masalah suara ya. Kalau yang low harmonic ya, karakter suaranya yang low harmonic dominan mid high. Nah, kalau yang high harmonic merata low mid high ya. Terus mutu ya, itu tadi karakter suara. Sekarang mutu suara. Kalau yang low harmonic kurang transparan, kurang open ya, kurang jernih. Suara terdengar agak sengau, bindeng gitu. Nah, itu kadang-kadang teman-teman bisa ini kok saya setel pakai ini CD player yang ini suaranya kayak bindeng ya, tapi kalau pakai DAC kok nggak bindeng ya? Itu karena apa? Karena masalahnya komponennya ya, tidak high harmonic ya. Jadi kalau yang high harmonic mutu suara itu transparan, open, jernih, detail ya. Sampai-sampai desah penyanyi bisa terdengar dengan jelas ya. Terdengar jelas sekali ya. Terus musik noise ya. Kalau yang low harmonic itu teman-teman bisa mendengar ada semacam kabut yang menyelimuti gitu ya. Seperti ada kabut menyelimuti ya, dan mengiringi musik yang sedang dimainkan. Menjadi ear fatigue. Artinya gini loh teman-teman, ini suara udah kurang open, terus kalau kita denger nggak lama aja kuping pegel gitu, males dengernya gitu ya. Itu ciri-cirinya ya. Terus kalau yang high harmonic gimana? Noise-nya minimal. Maksud noise di sini bukan noise bawaan amplifier ya, ada sih seperti itu ya, tetapi kabut itu seperti ada yang tersingkap, terkuak ya. Suara yang dihasilkan pure dan clean, nggak ear fatigue gitu, nggak bikin kuping pegel ya. Terus masalah dinamika teman-teman ya, kalau low harmonic karena ada efek kabut dan noise, maka dinamika suara jadi kurang kurang tinggi gitu ya. Banyak suara yang tidak terdengar, kurang detailnya kurang ya. Kalau yang high harmonic dalam dinamika suara, karena suara begitu transparan, begitu clear, ya, no noise, maka dinamika suara tinggi sekali. Detail suara sekecil apapun terreproduksi dengan jelas. Nah, ya itu. Terus satu lagi nih, ini ada beberapa lagi ya, ciri-cirinya ya. Sound image. Ya, kalau yang low harmonic itu suara terdengar. Jadi teman-teman bisa menilai nih, teman-teman punya amplifier termasuk golongan yang mana nih? Gimana kalau mau dinaikkan tingkatnya ya? Sound image. Suara terdengar seperti di dalam atau di belakang speaker ya. Image-nya itu bayangan suara stereonya ya. Kalau yang low harmonic, efek stereonya kurang terdengar gitu. Jangan teman-teman berpikir, waduh ini bassnya mukul nih sampai dada nyesek-nyesek. Itu sih ya kalau buat bukan untuk dinikmatin ini ya kayak mungkin yang buat dugem-dugem lah, boleh lah ya. Tapi kalau untuk kualitas high end nggak masuk ya. Terus kalau yang high harmonic gimana? Suara terdengar di depan speaker sampai mendekati pendengar gitu. Jadi seperti ada efek surround gitu ya. Terus itu sound image. Terus sound stage-nya. Kalau yang low harmonic, ya keluaran suara sempit, seperti dibatasi gitu. Seperti penyanyi itu ada di kungkungan di dalam speaker gitu ya. Suara terdengar mono gitu ya, kiri kanan sama aja ya. Tapi kalau yang high harmonic, keluaran suara melebar sampai keluar dari batasan apitan speaker gitu ya, terdengar ke arah stereo wide ya. Posisi pemusik terbentuk satu persatu dengan jelas. Teman-teman bisa membedakan selain dia wide, ini juga ke belakang gitu ya, separasinya terdengar ya. Terus nada bass ya, kalau yang low harmonic itu terdengar seperti pendek dan buntu gitu ya. Ya, istilahnya bassnya bass beduk gitu ya.
Reproduksi nada bass terdengar seperti pendek dan buntu. Suara terdengar nggak enak gitu ya, bassnya ya. Tapi kalau yang high harmonic, nada bass terdengar panjang dan lembut. Seperti ada efek loudness gitu. Teman-teman tahu kan loudness ya, walaupun kita suara kalau pakai loudness amplifier ya yang ada tone control, kita kasih loudness pelan aja, bassnya enak bisa keluar gitu ya. Padahal nggak sampai keras-keras ya. Seperti itu ya. Terus musik power ya. Kalau low harmonic itu diperlukan amplifier berpower besar supaya dihasilkan suara kuat ya. Dan supaya lebih enak didengar gitu. Dia wattnya mesti gede gitu ya. Kalau yang masalah powernya nih ya, kalau yang low harmonic. Tapi kalau high harmonic dengan amplifier berdaya agak rendah dihasilkan efek suara yang kuat dan enak didengar. Nah, itu tadi saya bilang seperti ada efek loudness ya. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu ya batasan antara low dan high harmonic ya. Sekarang yang jadi pertanyaan, bagaimana kita mengetahui, ini saya ambil contohnya ada komponen-komponen ya, berkarakter high harmonic atau low harmonic teman-teman ya. Bagaimana kita tahu nih gitu, kita udah punya nih amplifier kita ya. Kita tahu ininya kurang enak nih ya, komponen apa yang mesti kita ganti, bagaimana kita mengujinya ya. Nah, saya akan menjelaskan dan akan mempraktekkan cara-caranya teman-teman ya. Bagaimana nih misalnya kayak komponen ini ya. Ya ini low harmonic atau high harmonic, bagaimana kita bisa tahu ya kan, cara ngetesnya. Oke, sekarang kita akan mempraktekkan bagaimana cara mengetesnya. Tidak menggunakan alat yang canggih-canggih, cuman teman-teman perlu mengandalkan telinga teman-teman. Oke ya, kita langsung praktekkan sekarang. Oke, teman-teman. Nah, sekarang kita akan mendengar ya bagaimana karakter daripada komponen-komponen ini ya. Untuk supaya nanti ke depannya kita mau merakit alat-alat elektronik, kita akan mengerti gitu. Apa yang mesti kita lakukan? Kita mau memasang komponen yang seperti apa? Ya teman-teman ya, jadi nggak main asal-asalan gitu, untung-untungan. Atau kata orang, bagus ininya gitu ya. Tapi kita akan membuktikan, kita akan dengar bagaimana kapasitor dan resistor ini bernyanyi ya. Apa dia low harmonic atau dia high harmonic ya. High harmonic berarti dia bernyanyi merdu gitu ya. Kita coba ya teman-teman ya, kita tidak pakai peralatan yang canggih-canggih atau mahal-mahal, cuman kita pakai pendengaran, teman-teman bisa membedakan. Oh ya, saya jelaskan dulu sedikit ya. Ini alat bantunya ya. Ini saya ambil dari CD player ya. Keluaran CD player kita pasangin capit buaya nih ya. Nah, ini nanti keluar sininya itu masuk ke yang sini, masuk ke preamp ya. Jadi nanti kita bisa ngetes nih komponen ini berbunyinya seperti apa karakternya ya. Jadi dari CD player melewati dia jadi suara seperti apa gitu. Apa bertambah cempreng atau bertambah empuk, nikmat ya, atau menjadi kasar atau bindeng mungkin ya. Seperti itu teman-teman ya, kita bisa mengetes bagaimana kualitas daripada komponen-komponen ini ya. Sekarang kita coba. Oke, kita dengar pakai lagu ya. Ini saya langsungin tanpa lewati kapasitor audio noting. Mother, how are you today? Here
daughter. With me, everything is okay. Oh, Ya, kita dengar sekarang. how are you today? Mother, don't worry, I'm fine. Promise to see you this summer. This time there'll be Ya, kita no balikin lagi. delay. Teman-teman dengar ya, kita balikin lagi. Oh, mother, how are you Nah, today? I found the night of my dream. ini tanpa melalui Next time kapasitor. you will get to know him. Nah, ini melewati kapasitor. Many things happened while I was away. Oh, mother, how are you Ya, today? ada perbedaan ya, teman-teman ya. Ya, kita udah dengar ya. Teman-teman bisa mendengar bagaimana sebelum melewati kapasitor ini dan sesudah melewati kapasitor ini. Sekarang kita coba dengan komponen yang lain ya. Nah, ini ada. Kita pakai coba ini ya, teman-teman ya. Ini resistor ya. Resistor Sinco ya. Ya, oke. Kita coba ya. Coba. Kita langsung ini tidak melewati resistor ini. Mother, how are you today? Here is a note from your daughter. With me, everything is okay. Oh, mother, how are you today? Nah, sekarang kita lewat. Mother, Nah, don't worry, I'm fine. Promise to see you this summer. This time there'll be no delay. Oh, mother, how are you today? ya kita balikin lagi biar teman-teman bisa dengar, perhatikan. The night of my dream. Next time you will get to know him. Ya, It's happened while I was away. Oh, mother, how are you today? ya ada perbedaan ya, teman-teman ya, perbedaan yang nyata. Sekarang kita coba ya, pakai kapasitor paper in oil ini ya, bagaimana dia karakternya ya.
Sebentar, teman-teman. Sebentar. Perhatikan ya, teman-teman. Ini tanpa melewati kapasitor. Mother, how are you today? Here is a note from your daughter. With me everything is okay. Oh, mother, how are you today? Mother, don't worry, I'm fine. Sekarang kita lewatin melalui kapasitor. Ya. Oke. Mother, how are you today? Here is a note from your daughter. With me everything is okay. Oh, mother, how are you today? Nah, sekarang kita biar teman-teman lebih jelas. Mother, Nah, don't worry, I'm fine. ada perbedaan ya. Promise to see you this summer. Nah, kita lihat. There'll be no delay. Oh, mother, how are you today? Nah, jadi ada perbedaan ya. Kita bisa mendengar ya. Setiap komponen itu mempunyai karakter yang berbeda. Ya, teman-teman. Ketika kita merakit atau kita mau upgrade peralatan kita, jadi kita tahu saya mau menggunakan yang seperti apa suaranya. Ya, misalnya kayak paper in oil ini ya, K75-10 nih. Rusia punya ya, military grade. Nah, kalau pakai ini suara lebih empuk, lebih basah, lebih tebel ya. Cuman apa kekurangannya ya? Dia kurang yang detil-detil gitu. Misalnya kayak suara-suara simbal kurang begitu bisa mengeluarkan gitu. Kita harus kombinasi teman-teman ya. Nah, kalau misal kayak ini teflon ya. Teflon ini untuk nada-nada tinggi dia bagus, detil-detil, tetapi kurang empuk gitu ya. Jadi belum ada sih di dunia ini yang benar-benar perfect gitu ya. Low-nya punchy gitu ya, mukul bassnya, tapi mid-nya tebel, treble-nya benar-benar detail sekali gitu, lembut, enak, nggak ada gitu. Kita harus kombinasi gitu. Kita mencampur teman-teman ya. Bagaimana kita mencampurnya? Nah, ini dari pengalaman. Jangan melebihi kapasitor yang kita campur. Misalnya gini ya, ini kan suara mid menjadi tebal kalau kita pakai paper in oil ya. Tetapi high-nya kurang. Nah, kita pakai tambahin teflon. Seberapa besar kapasitor teflon itu? Yaitu jangan melebihi 10% dari nilai kapasitor ini gitu ya. Mentok di 10%. Ya, jadi ibaratnya kalau seperti koki masak
ya teman-teman ya. Itu kalau terlalu banyak micin juga kan nggak enak gitu, jadi pahit ya. Nah sama juga audio pun seperti itu gitu. Jadi kita bisa bayangkan dulu gitu. Kita maunya yang seperti apa gitu kan. Komponen-komponen kita mesti tahu ya. Kalau you mau bassnya punchy, mukul gitu ya, kan setiap orang nggak sama gitu, keinginan hatinya, pendengarannya. Jangan pakai ini, gitu. Dia nggak bisa gitu. You mesti pakai, teman-teman mesti pakai polipropilen, gitu. Oh ini jagoannya bass. Jenis-jenis polipropilen, ya. Kayak Solennya, ini Solen yang paling bawah, tingkat ini Solen yang hitam ya. Tapi kalau yang di atasnya lagi ada Solen putih ya, yang putih ya. Nah itu buat bass. Kalau mau bass yang mukul, pakai ini, gitu kan. Tapi mau mukul, tapi empuk juga gitu. Campurin pepper in oil, pio gitu kan. Jangan lebih dari 10% campurannya. Mau 5% boleh gitu kan. Nah, bagaimana senang-senangnya teman-teman? Gitu ya. Jadi ini bukannya hanya untuk amplifier tabung aja teman-teman, tetapi juga untuk amplifier solid state. Berlaku yang seperti ini. Ya. Oke, demikian video saya kali ini. Saya berharap bisa menjadi sangat berguna buat teman-teman dyers yang hobi merakit ya. Jadi, oh ya sekarang saya tahu bagaimana saya mengetes komponen. Ya, jangan setiap kali kita bikin, wah ini kurang nih kayaknya nih, saya bikin rangkaian lagi yang baru, kit-kit yang baru. Ya, dengan seperti ini kita bisa berhemat dan juga kita tahu apa yang kita inginkan. Keinginan kita bisa tercapai, atau teman-teman mau mengupgrade merek-merek branded yang teman-teman punya, bisa aja. Oke, seperti itu teman-teman video kita kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video saya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya. Salam DIY.